Nah, berikutnya itu selain sama Sohyun, kabarnya Junghyun itu juga berperilaku kurang baik terhadap kru, terutama kru perempuan. Dia akan bersikap, Yeji ini yang meminta Junghyun untuk berperilaku cuek terhadap semua perempuan, termasuk kru saat dia melakukan proses syuting. Kok mereka bisa ketemu? Yaps, mereka itu bertemu di salah satu drama, aku lupa nama dramanya, dikapelin juga. Jadi ya besar kemungkinan mereka akan jadi, maksudnya deket dan pacaran. Jadi di situ kabarnya mereka bertemu. Apakah ada buktinya? Yaps, Dispatch lagi-lagi nggak mungkin menyampaikan sesuatu tanpa ada bukti. Jadi Dispatch menunjukkan penggalan chat keduanya sewaktu itu berdasarkan Dispatch nih ya. Transkrip chatnya mereka yang berhubungan dengan waktu proses syuting time ini. Nih aku bacain ya, ini udah ditranslate dari Kopamax ya. Yang pertama ini ada SYJ, itu adalah Soyeji, dan KJH itu adalah Kim Junghyun. Chat pertama itu adalah, Junghyun, hapus semua adegan skinship. Terus kata Junghyun, tentu. Terus Yeji bilang, kok kamu gak bilang gimana syuting hari ini? Terus dijawab, aku bahkan gak nyapa staf wanita hari ini. Kepada siapapun, aku udah bilang ke sutradara Jang sekali lagi untuk gak ada romance. Terus kata Yeji, hahaha baiklah, kerja yang benar ya. Terus dijawab, naskah untuk bagian ke-9 udah dirilis, tapi aku pikir itu perlu direvisi sepenuhnya. Terus Yeji menjawab, buat koreksi yang baik ya. Itu chat pertama. Chat yang kedua, kata Junghyun, cuma kamu yang bisa menyentuh tanganku. Terus kata Yeji, lakukan apapun untuk naskahnya dengan baik, jangan ada skinship. Tentu saja. Yeji bilang, kamu baik-baik saja. Tentu saja, asisten sutradara berusaha dengan keras, aku bahkan tidak melakukan kontak mata dengan para gadis. Lalu Yeji, pokoknya ubah dengan baik tanpa romance dan tanpa sentuhan. Terus menurut Junghyun, saatnya Seo Junhyun syuting. Jadi kami berbicara di antara mereka sendiri. Aku baru saja meminta sutradara Jang untuk menghapus romance. Bersikaplah logis. Nah, chat ketiga dimulai dari Yeji. Bagaimana kamu menyapa staff? Terus dijawab, aku bahkan tidak menyapa. Kamu tidak harus menyapa staff. Jika mereka melakukan lebih dulu, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu chat ketiga. Nah, chat yang keempat ada dimulai dari Yeji. Aku ngerasa gak enak, fotoin dong kamu lagi ngapain. Junghyun ngirim foto, terus kamu gak minta video seluruh set kan? Aku lagi di dalam studio nih. Chat kelima, kata Junghyun, aku terus membaca naskah, aku gak ngapa-ngapain kok. Terus naskahnya dimodifikasi dengan baik tanpa romance ya. Kamu bahagia karena aku, jadi buat aku lebih bahagia. Serem ya chatnya. Nah itu dia cuplikan chatnya, itu yang udah ditranslate sama Kopamax. Agak ngeri gak sih? Ya nggak tahu sih. Itu kan penggalan nih guys. Jadi kita nggak tahu full chatnya itu ada apa, awal mulanya kenapa sehingga seperti ini, kita kan nggak tahu ya guys. Jadi kalau kita lihat kayak gini ya emosi sih, maksudnya kalau nyuruh-nyuruhnya kayak gitu, tapi kita nggak tahu fullnya itu seperti apa, full chatnya, karena emang cuma penggalan. Nah kalau sampai ini benar, berarti hubungan mereka itu berdua itu kayak toxic relationship gak sih guys? Dari sini Yojin tuh yang lebih dominan. Kabarnya karena hal inilah Junghyun semakin depresi, nggak cuma karena perannya, tapi karena tuntutan dari sang pacar saat itu. Nah, buat yang nanya, kok bisa sih transkrip chatnya itu beredar? Kok bisa sih Dispatch dapet? Nah guys, aku sih nggak tahu pasti, tapi ada beberapa kemungkinan. Yang kepikiran sama aku ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan transkrip chatnya ini didapat dari orang-orang terdekat dari keduanya ini, mungkin yang nggak sengaja tersebar kan, bisa jadi. Atau yang kedua, mungkin Dispatch bisa menyadap aplikasi chatnya. Jadi kenapa bisa disadap nih guys? Ada salah satu sumber yang menyebutkan kalau keduanya menggunakan aplikasi chat yang pengamanannya tuh masih kurang. Jadi kemungkinan besar untuk disadapnya tuh gampang banget. Makanya agensi-agensi besar di Korea Selatan itu sebenarnya menyarankan untuk artis-artisnya menggunakan aplikasi lain yang keamanannya tuh lebih terjaga. Nah, balik ke cerita. Jadi tadi kan udah dijabarin nih di naskahnya itu apa aja yang diubah-ubah. Jadi Dispatch itu menyampaikannya bukan karena tanpa bukti. Jadi Dispatch mengaku mempunyai naskah asli dan naskah yang sudah direvisi, dan di total-total tuh ada sekitar 13 adegan skinship yang diubah karena permintaan dari Junghyun.
Yejin ini tuh jadi namanya otomatis terseret dong, yang dikabarkan dia sebagai mantan kekasihnya ini membuat dia tuh banyak banget dihujat, banyak banget yang nggak suka, jadi kayak benci sama dia. Tapi ada juga kok yang masih merasa kayak ya Yeji nggak salah, Junghyun aja yang kenapa lo mau dikontrol sama cewek. Ya cuma guys, kita nggak bisa ngejudge mereka siapa yang salah karena kita nggak ada di situ langsung, kita nggak mengalami langsung apa yang mereka rasakan. Karena rumor ini, Yejin dikabarkan menolak untuk tampil dalam pemutaran screening filmnya yang berjudul Recall, dan dia juga dikabarkan mundur dari drama yang harusnya akan dimainkan dia berjudul Iceland. Karena nggak cuma itu guys, berdasarkan jurnalis Kim Yong Ho di kanal YouTube-nya pada 2018 lalu ya guys. Jadi 3 tahun yang lalu itu ada video yang beredar. Ia pernah mengungkapkan tentang blind item, karena kita bahas blind item ya guys. Berdasarkan jurnalis Kim Yong Ho di channel YouTube-nya 3 tahun lalu, tepatnya 2018, ia pernah mengungkapkan tentang blind item atau berita yang gak disebut pelakunya yang berjudul seorang pacar yang lebih menakutkan daripada hantu. Ternyata rumor ini tuh mirip banget sama apa yang disampaikan sama sang jurnalis. Jadi banyak netizen yang menyambungkannya dengan pernyataan dari jurnalis itu. Oke nih guys, aku akan bacain pernyataannya yang udah dikutip dari akun wowkoreandrama.id. Sana, sang jurnalis menyebutkan kalau aktris G terkenal karena mendominasi sepenuhnya fisik dan mental pacar selebritasnya. Karena dia masih Rocky, dia hanya berkencan dengan selebriti pria populer. Ada cerita terkenal tentang bagaimana seorang bintang Hallyu Ha melompat ke jalan ketika G putus dengannya. Setelah dicampakkan, H akan pergi ke agensi G dan melakukan diet saat G akan berdiet. Bintang tampan lainnya bahkan mencoba bunuh diri setelah putus dengan G. Pria yang sekarang dia kencani adalah teman dekat bintang top J. Seperti yang biasanya dia lakukan, G meremehkan dengan mendominasi fisik dan hatinya. Tapi masalahnya, bintang papan atas J juga didominasi oleh G dan bertingkah seperti orang bodoh. Mereka yang tidak terlalu paham bahkan curiga bahwa G berpacaran dengan J. Apa itu keajaiban G? Jadi guys, setelah 3 tahun dan kasus ini mulai terungkap akhirnya, sosok dalam blind item itu adalah G adalah Yeji, H adalah Yunho TVXQ, laki-laki yang mau bunuh diri adalah Kim Jung Hyun, dan J adalah Kim Soo Hyun, dan teman dekat yang dimaksud itu sepupunya Soo Hyun, founder dari gold medalist agency Yejin. Nah, menurut jurnalisnya ini, jadi kalau misalkan kita runtut nih ya guys, si Yejin ini terkenal selalu mendominasi fisik dan mental pacarnya. Bintang tampan lainnya bahkan mencoba bunuh diri setelah putus dengan G. Pria yang sekarang dia kencani adalah teman dekat bintang top J. Berarti yang sekarang pacaran sama Yeji itu adalah teman dekat dari Kim Soo Hyun, dari si Soo Hyun. Jadi maksud dia tuh selama ini orang-orang berpikir kalau si Yeji ini pacaran sama Soo Hyun. Padahal sebenarnya yang pacaran sama Yeji itu adalah teman dekat dari Soo Hyun. Menurut jurnalis ini, Yeji ini seperti mengalami star syndrome. Star syndrome itu dimana dia merasa kayak ya dia baru masuk ke dunia entertain yang glamor, yang populer, jadi kayak dia merasa di atas gitu loh guys. Itu kayak star syndrome kayak gitu. Selain dia merasa seperti itu, dia juga merasa seperti Jun Hee Hyun, artis yang tampak dingin dan sulit untuk didekati. Padahal menurut jurnalis ini, Ji Hyun itu sosok yang baik dan juga rendah hati. Jadi menurut dia nggak sesuai banget sama yang mau dicontoh sama ininya si siapa namanya Yeji ini gitu loh guys. Wow, lagi ya guys, Yeji yang terkenal dengan perilakunya yang manipulatif dan mengontrol mantan pacarnya ini udah jadi rahasia umum katanya di industri
Korea Selatan. Nah, karena kasus ini terungkap guys, seperti kasus-kasus yang lainnya di Korea Selatan dan dimanapun itu kasus selebriti, biasanya kalau udah satu kasus terungkap gitu loh, naik ke permukaan, akan muncul rumor-rumor lainnya. Salah satu yang muncul lagi adalah kasus bullying yang dilakukan oleh Yeji semasa sekolah. Jadi kabarnya itu salah satu orang yang mengaku pernah tinggal bareng Yeji. Jadi sebenarnya kasus bullying ini tuh waktu masa-masa kasus bullying pada kebongkar tuh Yeji juga udah kebongkar. Cuma karena saking banyaknya kasus bullying, jadi kasusnya dia tuh kayak kependem gitu guys. Cuma kembali di-up lagi, netizen kembali meng-up lagi. Kalau nggak salah aku baca tuh ada yang menyebutkan kalau dulu dia tuh bahkan berani untuk memukul orang yang dia nggak suka. Atlet taekwondo apa ya dia? Nah, selain itu juga ada rumor yang mengatakan kalau Yeji ini kan selama ini mengaku sempat bersekolah di Spanyol. Tapi ada seorang sumber yang mengaku pernah tinggal bareng sama Yeji dan menyebutkan kalau pengakuan yang ia sampaikan itu waktu dia kuliah di Universitas Bergengsi di Spanyol itu bohong, karena ia cuma tinggal sebentar aja di Spanyol itu loh. Jadi nggak nyampe sekolah gitu loh. Kalau artis Korea tuh kan, selebriti Korea, satu muncul rumor akan muncul terusan di up. Banyak netizen yang akan mengaku ini. Cuma kita nggak tahu mana yang benar, mana yang real gitu kan. Jadinya ya kita sebagai netizen yang nggak tahu apa-apa sebaiknya netral aja, kayak menyimak aja sih beritanya apa aja. Kalau mereka udah mengakui dan ada bukti-bukti ya, oh berarti benar gitu. Karena rumor ini terus bergulir, banyak hal-hal yang mulai muncul lagi guys. Seperti yang aku bilang tadi, satu kasus, satu rumor pasti akan muncul lagi dan bercabang-cabang terus. Ada pernyataan kalau berdasarkan teman dekatnya Jung Hyun itu dulu sempat membantah rumor dia keluar dari Drama Time karena permintaan sang pacar saat itu. Jadi teman dekatnya ini tuh udah sempet nanya ke Jung Hyun, emang bener nih rumor ini? Tapi Jung Hyun menjawab, bukan karena itu. Dia membenarkan kalau emang saat itu kesehatan mental dia sedang tidak baik. Nah guys, baru tadi hari ini itu setelah kemarin diberikan konfirmasi permohonan maaf dari pihak Yeji dan apa sih namanya itu, konfirmasi ini dari Jung Hyun. Jadi Jung Hyun memberikan surat permohonan maaf. Aku bacain ya. Ini versi bahasa Indonesia berdasarkan wowkoreandrama.id ya. Aku bacain ya. Selamat pagi, ini Jung Hyun Kim. Drama Time adalah sebuah karya yang memberiku peran utama pertama sebagai seorang aktor, dan itu juga merupakan karya yang memiliki arti khusus bagiku. Namun saya telah menyebabkan begitu banyak kekecewaan dan sakit hati bagi sutradara, penulis, sesama aktor, dan staf. Maaf, kenangan presentasi produksi Time tetap seperti fragment. Penampilan saya saat itu tidak dapat diterima bahkan oleh saya sendiri. Saya menyesal dan cukup menyesal ingin mengembalikannya. Selalu penyesalan itu selalu datang belakangan. Saya telah memaksa diri saya untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan karena masalah pribadi. Sebagai protagonis dan aktor, saya bahkan tidak bisa memenuhi tanggung jawab saya. Saya minta maaf tanpa alasan apapun. Jadi dia mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf gitu guys. Di Drama Time, seluruh proses dan tindakan saya saat presentasi produksi salah. Saya dengan tulus meminta maaf kepada aktor Seo Hyun yang tersakiti oleh ini dan kepada semua orang yang menderita saat itu. Saya pikir saya harus mengunjungi orang-orang yang bertanggung jawab atas Time dan semua orang yang telah disakiti oleh saya dan meminta maaf. Bahkan jika itu membutuhkan waktu lama, saya akan mencari staf dan meminta maaf. Saya sengaja meminta maaf kepada ON Entertainment, agensi saya, dan saya meminta maaf atas penyebutan gudang budaya dan tidak lazim. Dan saya dengan tulus meminta maaf kepada para penggemar yang percaya pada saya dan selalu mendukung saya dan menunggu saya. Saya menundukkan kepala dan meminta maaf kepada semua orang yang tidak nyaman dengan saya. Ini adalah waktu untuk merenungkan kesalahan-kesalahan saya. Sekali lagi saat menulis, jika saya memiliki kesempatan, saya tidak akan menerima semuanya begitu saja. Dan saya akan selalu berusaha menjadi aktor sehat dan yang menjaga dan mengatur diri saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf.
Itu surat permohonan maaf dari Junghyun. Pendapatku adalah guys, dia menanggapinya dengan sangat dewasa. Karena di sini dia tidak menyebutkan ini kesalahan A, ini kesalahan B. Dia tidak membenarkan rumor kalau ini karena pacar dia atau menyebutkan Yeji atau siapapun gitu. Dan dia juga nggak menyebutkan, tidak menyalahkan, lebih tepatnya dia tidak menyalahkan orang-orang yang menyudutkan dia, atau kalau misalkan itu salah, tapi secara nggak langsung dia membenarkan kalau perbuatan dia itu salah. Waktu itu dia menyadari perbuatan dia salah, tapi dia nggak cari pembelaan kalau perbuatan dia itu karena ini karena itu, atau bahkan dia nggak nyebutin masalah kesehatan mental dia yang saat itu emang dikabarkan penyebab utamanya. Dia nggak menyebutkan itu, dia hanya menyebutkan kalau ini kesalahan saya. Kalau menurutku di sini dia sangat dewasa. Salah sih kelakuan dia, apa yang dilakukan dia tuh salah, tapi dengan tulus dia meminta maaf, bahkan dia katanya mau menemui satu-satu krunya gitu, itu adalah tindakan yang dewasa dan menurutku kita harus menerimanya. Nah guys, itu dia informasi-informasi yang aku dapetin dari sampai video ini aku rekam. Itu informasi-informasi dari perkembangan rumor Junghyun dan juga Yeji ini. Semoga sebaiknya kita sebagai netizen ya bersikap netral aja ya guys. Gak usah menghujat si A, si B, si C, D gitu-gitu. Lebih baik bersikap netral, kita tunggu kebenarannya, karena ya one day kebenaran pasti akan terungkap gitu loh. Jadi segitu aja yang aku dapetin. Kalau ada info-info lain yang belum aku sampaikan, coba deh guys tulis di kolom komentar apa aja yang belum aku sampaikan, karena itu yang berdasarkan yang aku dapat ya guys. Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian mau komen menurut kalian, enggak ini lebih baik kayak gini-gini, menurut kamu kayak gimana-gimana, tulis di kolom komentar, tapi jangan berantem guys. Sampai di sini dulu videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Bye bye.